Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat belajar, terus belajar. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oh. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita diperkenankan untuk melanjutkan aktivitas pembelajaran kita. Nah, anak-anakku sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita yang mana kita masih membahas pada pelajaran ke-8 ya. Minggu yang lalu kita telah mempelajari ya pelajaran ke-8, yaitu senangnya bisa membaca Al-Quran, dan kita membahas tentang bagaimana membaca surat Al-Asr ya sesuai dengan panduan ilmu tajwid yang benar. Dan ada tugas untuk kalian, yaitu menghafalkan surat Al-Asr ya sesuai dengan panduan ilmu tajwid. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini insyaallah kita melanjutkan kembali masih pada pelajaran ke-8 dengan subtemanya adalah disiplin Nabi Lut alaihi salam. Nah, kita akan belajar dari sosok seorang rasul, seorang nabi ya, yang memiliki keutamaan-keutamaan ya, yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh. Nah, apa sih hubungannya antara ya surat Al-Asr dengan kisah Nabi Lut alaihi salam ya? Tentu ada pastinya ya. Kalau kita lihat dari judulnya adalah disiplin Nabi Lut alaihi salam. Nah, apa hubungannya? Nanti kita sama-sama ya saksikan kisah Nabi Lut alaihi salam ya. Nah, kita akan mengetahui apa hubungannya surat Al-Asr dengan kisah Nabi Lut alaihi salam. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai seperti biasa, mari sama-sama kita membuka dengan bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, sahabat kita, keluarga besar Studentom 03, dan wabil khusus bangsa dan negara kita. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan, kemudahan, kelancaran, dan segera diangkat wabah ini, dijauhkan kita dari wabah ini, dijauhkan kita dari bala, bencana, dan musibah-musibah yang terjadi. La hadihina wa la kulli niatan salihah la hadratin nabil mustafa rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba Habil islami dina Abi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anakku sekalian, silahkan kalian buka buku kalian, buku paket kalian. Kalian buka di halaman 57. Silahkan kalian buka di halaman 57 dengan judul Disiplin Nabi Lut alaihi salam. Nah, anak-anak sekalian, apa hubungannya surat Al-Asr dengan kisah Nabi Lut alaihissalam? Nah, kemarin dalam pelajaran yang lalu kita pernah belajar tentang surat Al-Asr. Apa pesan dari surat Al-Asr? Masih ingat nggak? Apa pesan-pesannya yang ada dalam surat Al-Asr? Nah, Al-Asr berbicara tentang apa? Tentang waktu. Bagaimana pesan Al-Asr kepada kita adalah agar kita bisa menggunakan, memanfaatkan waktu yang diberikan Allah kepada kita ini untuk sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Nah, beginilah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam menggunakan waktunya, menggunakan segala kehidupannya, umurnya untuk berdakwah, untuk menyiarkan agama Allah, untuk mengenalkan kebaikan-kebaikan, untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, itulah kenapa kemudian sama-sama kita saksikan kisah Nabi Lut alaihi salam. Selamat
menyaksikan dan selamat belajar. Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut pindah ke Yordania dan bermukim di sebuah tempat bernama Sodom atau Sadum. Perpindahan Nabi Lut ke kota Sodom bukan tanpa maksud. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mengutusnya ke sana untuk berdakwah. Sebelum Nabi Lut datang, masyarakat kota Sodom telah terkenal dengan moral dan akhlaknya yang sangat buruk. Mereka tidak mempunyai pegangan agama atau penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Maksiat dan kemungkaran merajalela dalam pergaulan hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta merupakan kejadian sehari-hari, di mana yang kuat menjadi penguasa dan yang lemah menjadi korban penindasan. Perbuatan maksiat yang paling menonjol dalam masyarakat kota Sodom adalah perilaku seksualitasnya yang sangat tidak normal. Para pria di kota ini lebih suka berhubungan dengan sesama jenis melalui anal seks. Permohonan Nabi Lut pun akhirnya dikabulkan oleh Allah. Dikirimkanlah kepadanya 3 malaikat yang menyamar sebagai manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang bertemu Nabi Ibrahim. Malaikat itu membawa berita gembira atas kelahiran Nabi Ishak dan memberitahukan kepada Nabi Lut bahwa mereka adalah utusan Allah yang ditugaskan menurunkan azab kepada penduduk kota Sodom. Para malaikat tersebut menyamar sebagai lelaki muda yang berparas tampan dan berbadan yang berotot serta tegap tubuhnya. Dalam perjalanan, mereka sempat berselisih dengan seorang gadis cantik yang sedang mengambil air dari sebuah perigi. Lelaki muda atau malaikat bertanya kepada si gadis, apakah mereka diterima di rumahnya sebagai tamu. Si gadis itu tidak berani memberi keputusan sebelum dia berunding terlebih dahulu dengan keluarganya. Maka ditinggalkanlah para lelaki muda itu, lalu pulang ke rumah cepat-cepat untuk memberitahu ayahnya. Gadis cantik itu merupakan anak Nabi Lut. Mendengar kabar itu, Nabi Lut menjadi bingung. Dia takut tamu yang menginap di rumahnya itu akan menjadi sasaran penduduk kaum Sodom. Sebagai tuan rumah yang baik, dia harus melindungi tamu mudanya tersebut apapun caranya. Nabi Lut akhirnya menerima lelaki-lelaki muda itu sebagai tamu di rumahnya. Nabi Lut hanya pasrah kepada Allah dan berlindung sekiranya terdapat segala rintangan yang datang. Lalu pergilah Nabi Lut menjemput tamunya itu. Saat itu kota Sodom sudah dalam keadaan malam hari dan penduduknya sudah nyenyak tidur di rumah masing-masing. Sebelumnya Nabi Lut berpesan kepada istri dan kedua putrinya agar merahasiakan tamunya itu. Namun istri Nabi Lut membocorkan berita kedatangan tamu muda itu. Lalu datanglah beramai-ramai lelaki-lelaki Sodom ke rumah Nabi Lut dan berkeinginan untuk memuaskan nafsu seksual mereka setelah lama tidak mendapat anak muda. Berteriaklah mereka memanggil Nabi Lut untuk melepaskan anak-anak muda itu agar tamunya itu diberikan kepada mereka untuk memuaskan nafsu. Tak ingin mengecewakan tamunya, Nabi Lut keluar rumah menemui kaum Sodom. Dia lalu meminta mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu yang datangnya dari jauh yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Mereka diberi nasihat agar meninggalkan perbuatan mereka yang keji itu. Nabi Lut juga berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh itu sebelum mereka dilanda azab dan siksaan Allah. Namun seruan dan nasihat-nasihat Nabi Lut tidak dihiraukan dan dipedulikan. Kaum Sodom bahkan mendesak akan membuka pintu rumah Nabi Lut dengan paksa. Mendengar keluh kesah Nabi Lut, lantas pemuda-pemuda itu memberitahu hal yang sebenarnya, bahwa mereka adalah malaikat-malaikat yang menyamar sebagai manusia yang diutus oleh Allah untuk menurunkan azab dan siksaan kepada kaum Sodom. Tadi sedikit kita sudah mendengarkan bagaimana kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada satu kaum ya yang disebut dengan kaum Sadum atau kaum Sodom. Nah, anak-anak sekalian, kenapa kemudian Nabi Lut itu diutus ke kaum Sodom? Nah, ternyata dalam kisah tadi, kaum Sodom itu adalah kaum yang kufur, kaum yang ingkar, kaum yang durhaka, kaum yang mendewakan kemaksiatan, berbuat zalim kepada orang lain. Ada beberapa perbuatan-perbuatan yang perbuatan salah yang dilakukan oleh kaum Sodom. Di antaranya adalah dia sering merampok, pembegal, mengambil harta orang lain. Kemudian apalagi? Kemudian berperilaku menyimpang, yaitu menyukai sesama jenisnya. Laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan.
Nah, inilah keburukan akhlak yang dilakukan oleh kaum Sodom. Maka Nabi Lut alaihissalam kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum ini. Tapi bagaimana tanggapan kaum Sodom kepada Nabi Lut? Justru ia sangat menentang ya kepada Nabi Lut alaihissalam. Maka Nabi Lut terus berdoa, terus berusaha, terus bekerja untuk berusaha mendakwakan, memperbaiki akhlaknya. Ya, tapi pada suatu ketika Nabi Lut kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menurunkan 3 malaikatnya. Ya, 3 malaikatnya yang kemudian menyamar sebagai seorang pemuda yang sangat tampan, yang sangat rupawan, yang seolah-olah ingin menginap di rumah Nabi Lut alaihissalam. Dan ini diketahui oleh masyarakat Sodom ketika itu. Dari mana masyarakat Sodom tahu? Dari istri Nabi Lut alaihissalam khianat kepada Nabi Lut alaihissalam. Disiarkan kepada masyarakat Sodom ketika itu bahwa ada lelaki tampan, pemuda tampan di rumahnya. Maka berbondong-bondonglah kaum Sodom ke rumah Nabi Lut alaihissalam supaya pemuda itu dikeluarkan. Ya, begitu desakan masyarakat Sodom ketika itu kepada Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ketakutan. Kemudian Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 malaikat ini pun mengatakan, kamu gak usah khawatir. Aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab kaum Sodom. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana kisah azab yang ditimpakan oleh kaum Sodom selanjutnya? Kita saksikan kisahnya selanjutnya. Malaikat-malaikat itu lalu menyuruh Nabi Lut membuka pintu rumahnya agar orang-orang yang haus seks dengan lelaki itu masuk. Mereka pun menyerbu masuk, namun ketika pintu itu dibuka, tiba-tiba mata mereka menjadi gelap. Malaikat-malaikat telah membutakan mata mereka, dan para penyerbu rumah Nabi Lut pun terlihat panik. Mereka berteriak-teriak dan bertanya-tanya apa gerangan yang menjadikan mereka buta mendadak. Para malaikat tersebut berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan tersebut bersama keluarga dan pengikutnya. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar dalam perjalanan keluar kota jangan ada seorang pun dari mereka yang menoleh ke belakang. Nabi Lut pun akhirnya keluar rumahnya selepas tengah malam. Dia keluar bersama keluarganya yang terdiri dari seorang istri dan 2 putrinya. Mereka lalu berjalan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri, sesuai dengan petunjuk para malaikat. Akan tetapi istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut, dia berada di belakang rombongan Nabi Lut dan tidak henti-hentinya menoleh ke belakang. Sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sodom, tidak terkecuali istri Nabi Lut yang munafik itu. Getaran tersebut diikuti gempa bumi dahsyat dan angin kencang, serta hujan batu yang menghancurkan kota Sodom beserta semua penghuninya. Masyarakat kota Sodom pun dimusnahkan. Itu tadi kisah kaum Sodom yang diazab Allah Subhanahu wa taala karena perilaku mereka. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya dan dapat mempertebal iman kita agar menjauhi kemaksiatan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Anak-anakku sekalian, kita sudah menyaksikan bagaimana akhir sebuah kampung, sebuah kaum yang tidak mau bertakwa kepada Allah, yang mengingkari Nabi Lut alaihissalam dan yang berbuat maksiat, ya, berbuat keji, berbuat zalim kepada manusia yang lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, kita bisa ambil pelajaran dari kisah Nabi Lut ini. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai umat Islam harus mencontoh perilaku Nabi Lut alaihissalam yang senantiasa menggunakan waktunya, memanfaatkan hidupnya untuk berdakwah, untuk mengajak orang kepada kebaikan, untuk mendakwahkan Islam, untuk memperkenalkan kebaikan-kebaikannya. Nah, kita juga bisa belajar dari kisah Nabi Lut alaihissalam ini bagaimana akhir dari manusia yang tidak mau bertakwa, ingkar, ya, yang kufur, tidak mau dengar nasihat dari orang lain. Ya, maka akhir hidup
daripada orang-orang seperti ini akan berakhir dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari musibah, dari bencana, dari hal-hal yang terjadi karena dosa dan kesalahan kita semuanya. Nah, anak-anakku sekalian, mari sekali lagi kita contoh perilaku Nabi Lut alaihissalam. Yang pertama, senantiasa melaksanakan, memanfaatkan waktunya untuk berdakwah. Senantiasa memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Senantiasa memanfaatkan waktu untuk mengajak orang pada perbuatan baik, mengajak orang kepada perbuatan yang ma'ruf, dan mencegah orang kepada perbuatan yang mungkar. Insya Allah. Bagi anak-anak sekalian, ya, mudah-mudahan dari kisah Nabi Lut alaihissalam ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Sama-sama kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam Qurani, salam literasi, salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.